Pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Irsal sudah bersama RRI. Ini terkait dengan kabar bahwa KPI yang menonaktifkan pegawai yang terlibat kasus pelecehan seksual. Kami beberapa waktu yang lalu juga menerima informasi bahwa KPI melalui Ketua KPI Pusat ini menyatakan bahwa terduga pelaku pelecehan pegawai ini lebih pas disebut dibebas tugaskan, begitu Pak Irsal ya? Ya, Ya, oke. Jadi kondisi terkini atau status terkini dari terduga yang melakukan pelecehan pegawai ini seperti apa? Lalu kalau dibebas tugaskan itu seperti apa penerapannya di KPI sendiri, Pak Irsal? ya yang kita sebut dibebas tugaskan itu adalah terduga pelaku ini diberikan kesempatan untuk fokus pada kasus yang dihadapi begitu ya. Jadi tidak terlibat dalam seluruh kegiatan di lingkup kantor KPI begitu. Karena kan mereka harus memenuhi panggilan kepolisian, harus diperiksa dan segala macam. Ya. Nah, jadi untuk memudahkan penyelidikan maka terduga pelaku itu dibebas tugaskan dulu. Begitu. Jadi kurang pas menurut KPI kalau menetapkannya dengan menonaktifkan karena ini untuk menjunjung asas praduga tak bersalah, begitu Pak Irsal? Iya, betul itu. Oke, jadi untuk sementara yang terduga pelaku ini dibebas tugaskan terlebih dahulu dan kemudian bagaimana perkembangan kasusnya Pak Irsal sampai dengan pagi ini Pak Irsal? Karena kasus ini kan sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya, karena memang korban itu sudah melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Pusat dan Polres Jakarta Pusat sudah melakukan penyelidikan untuk memeriksa terduga pelaku dan lain sebagainya, maka kita tunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Oke. Korban yang juga adalah pegawai dari KPI ini apakah sudah memenuhi panggilan polisi dan Komnas HAM, Pak Irsal? Nah, saya belum tahu jadwal pemeriksaannya kapan, begitu ya. Oke, tapi sudah ada ini ya, ada penyampaian kepada KPI kepada komisioner KPI bahwa nanti korban akan bertemu polisi, begitu memenuhi panggilan polisi dan Komnas HAM, gitu Pak Irsal ya. Ya pasti, karena kan dia sudah menyampaikan laporan polisi. Tentu polisi kan pasti akan melakukan pemeriksaan gitu kan, pemeriksaan kepada korban, pemeriksaan kepada terduga pelaku begitu ya. Dan kalau jadwal pastinya saya nggak tahu kapan, jam berapa begitu ya. Nah, untuk yang tadi kita bahas dibebas tugaskan ini baru terduga pelaku. Korban sendiri juga dibebas tugaskan Pak untuk sementara waktu. Ya, jadi korban pun kita beri kesempatan untuk fokus di kasus ini, dan itu juga sebagai upaya buat melakukan perlindungan kan kepada dia begitu. Iya, dan kasus ini kan sebenarnya mencuat dari tahun 2017 begitu ya, dan kemudian ada beberapa tahap yang menemui kendala sampai akhirnya kemudian disarankan untuk diselesaikan secara internal, dilaporkan kepada ketua, wakil ketua dan juga komisioner. Apa yang kemudian ini kembali mencuat dan luas diperbincangkan oleh publik, apakah memang secara internal ini tidak bisa diselesaikan begitu Pak Irsal? Nah, jadi ini kasus kan 2014, ya di tahun 2015 kasusnya begitu ya. Dugaan kejadian itu terjadi di tahun 2015. Ya, makanya 2015 ya. Kita baru tahu sebenarnya sekarang ya. Jadi komisioner itu baru tahu sekarang, belum pernah ada laporan ke komisioner sebelumnya gitu. Jadi kita baru tahu ya sekarang itu. Lalu kemudian menurut laporan dari korban, dia pernah menyampaikan ke atasannya, tapi juga kita perlu mendalami apakah laporan ke atasannya itu juga terkait dengan masalah pelecehan tersebut begitu. Dan itu di tahun 2017 kalau saya nggak salah gitu. Jadi komisioner ya baru tahu beberapa hari yang lalu begitu. Ya, sebelumnya tidak ada laporan ke kita. Oke.
Ya, jadi setelah tahu kemudian ini dipublikasikan secara luas, sikap KPI adalah kalau benar terbukti ini tidak akan mentolerir begitu Pak. Kalau misalnya nanti terbukti bahwa ini, kejadian ini benar ada dan bisa dibuktikan, langkah apa kemudian yang diambil oleh KPI kepada terduga pelaku saat ini? Ya, jadi kalau KPI sudah jelas bahwa mendorong ini kan ke jalur hukum ya. Di awal bahkan kita yang mendampingi korban ini untuk melakukan pelaporan gitu ke Polres Jakarta Pusat. Nah, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya kita tunggu saja apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman kepolisian. Nah, lalu kemudian terkait dengan sanksi atau hukuman administrasi terhadap terduga pelaku apabila ini terbukti dan dinyatakan bersalah, ya ada prosedur kepegawaian ya, kepegawaian yang itu sudah ada aturan bakunya begitu, pasti akan diberikan kepada terduga pelaku apabila dia terbukti bersalah begitu. Oke, jadi KPI ini seperti yang disampaikan oleh Ketua KPI mengatakan bahwa tidak akan mentolerir begitu ya jika ini terbukti pelecehan seksual pegawai yang dilakukan atau yang terjadi di lingkup KPI. Mudah-mudahan segera terjawab Pak Irsal ya, kalau misalnya terbukti ini adalah betul-betul terjadi, ini akan ditindaklanjuti dari seperti yang Pak Irsal sampaikan. Tapi kalau tidak terbukti, korban ini bagaimana kemudian perlakuannya nanti yang melaporkan kejadian ini Pak Irsal? Nah, makanya kita masih tunggu prosedur kepolisian ya, karena ini kasusnya sudah lama, perlu pendalaman dari banyak pihak dan berbagai pihak. Ya kita tunggu saja Mbak, nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala Pak Irsal sehingga bisa segera diselesaikan permasalahan ini Pak Irsal ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Irsal untuk waktunya bersama RRI pagi ini Pak Irsal. Salam sehat, salam ke Jakarta. Salam buat teman-teman di RRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Irsal. Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia baru saja bersama kami ini menyampaikan informasi